Kalau dalam disiplin ilmu tafsir itu ada istilah satu nama itu bisa nama menjadi identitas, bisa nama disebabkan oleh satu unsur yang melekat pada dia. Terus unsur ini yang melekat kepada dia menjadi namanya. Ini bedanya jauh. Misalnya begini, ini contoh paling gampang. Kolbun, hati ini sampean bahasa Arab apa? Kolbun, kolbun itu maknanya apa? Hati. Kolbun itu mergo mulak malik. Wong Arab nak darani barang diwolak-walik jenenge di kolbun. Napa? Di kolbun. Jadi misalnya HP tak wolak-walik jenenge di kolbu. Nah, berhubung hati mulak-malik darani kolbu. Nah, nama-nama seperti ini riskan pada konteks tertentu. Misalnya begini. Hati ini Rasulullah, hati ini para nabi, hati ini para wali kan gak pernah mulak-malik, selalu konsisten dalam kebenaran. Karena nama itu hanya mengambil sekian sampel. Ya kayak hati-hatimu ini kan mulak-malik. Nah pas dosa ya lali pangeran, nah pas nangis ya kayak lali dosa kumat-kumatan. Nah, ini kan gak berlaku pada Rasulullah, pada para nabi, tapi ya tetap jenenge kolbun. Padahal tidak ngalami mulak-malik. Keyakinannya ahli fikih itu kan ada manusia bisa iman kan? Ada jin bisa iman. Nanti ada surat apa? Jin. Ada setan, bisa iman enggak setan? Enggak. Lalu setan ini kategorinya ikut jin apa manusia? Jin. Kekoro. Maksudnya misalnya pemidoannya apa turunannya wis ngono ae. Setan mbek jin hubungannya itu turunan apa kanca apa misanan? Apa demenane wong wae kok sembrono. Mereka ora tau akad nikah wae apa kan setan mbek jin hubungannya apa Mas? Gak tau ya? Nah itu problem kita. Nah caranya ngorek problem itu adalah begini. Manusia dan jin sebagai nama identitas itu memang manusia bisa iman, jin bisa iman sebagai nama identitas. Tapi sebagai nama sifat darani setan mergo duraka ning pangeran. Manusa lah nak duraka ya jenenge setan. Dan ini Quran pernah pakai istilah ini juga. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni. Setiap orang baik, para nabi tak gawe duwe musuh. Musuh iku syayatinal insi wal jinni. Cek setan manusa, cek setan jin. Kayane ngaji di bodonan yo setan. Adol agama yo setan. Makanya kalau kamu punya perilaku setan kemudian kamu muni auzubillahi minasyaitonir rajim terjemahannya ya. Lagi angin biasa wae. Ini kan disiplin ilmu. Kayak asu lho, sing darane asu piye? Hewan tertentu sing begitu jenenge asu. Kadang enggak perilaku tertentu sing kelakuane ngono lho asu. Sehingga ngono akal wasu iku. Nah, itu risiko disiplin lughat. Mau tidak mau yang namanya bahasa itu enggak bisa menghindari itu. Sehingga zaman Abu Jahal urip, Kanjeng Nabi nak nyelok ya Fir'aun hadil ummah. Fir'aun umat iki yo Abu Jahal. Kalau ada orang perusak Nabi riyen nggih nak duka nggih Dajjal hadil ummah. Jadi si Dajjal ya iki. Nama itu ada dua, ada yang namanya ghalabat alaihil ismiyah, nama yang jadi diri karena jadi identitas. Ada nama yang diambil dari satu dua sifatnya kemudian identik. Nah ini yang riskan rubah-rubah, riskan rubah-rubah. Kayak ini loh, jin dan setan itu habitat yang berbeda. Tapi kadang setan oleh Allah disebut jin, tapi bukan dengan makna identitas, tapi makna sifat, yaitu makna unsur. Jin itu sesuatu yang nggak kelihatan disebut apa? Jin. Makanya orang gila disebut majnun karena masturul akli, akalnya ketutupan. Orang yang dalam kandungan bahasa Arabnya janin karena agak kelihatan. Kan materinya kan jin nun mudhoaf. Malam hari disebut apa? Jin. Yang disebut falamma janna alaihi lailu. Karena malam itu gelap disebut jin. Berarti ada berapa tadi? Manusia, jin sebagai ismiyah dan setan. Nah, setan itu apa? Setan itu maknanya apa coba? Setan juga bisa setan ismiyah, yaitu iblis dan turunan secara gen itu setan ismiyah, nama setan betul. Ada setan karena wasiat tukang rusak dunia. Lah iku kowe iso mlebu ning kono. Lah sing anggen rusak ya setan, wong salat ya setan, pemabuk ya setan. Wah kowe. Juga tenan ada agama ya setan. Gayane khusyuk tapi ngetel agama ya setan. Itu yang dimaksud wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Yang mereka itu saling melengkapi, saling mendukung untuk menciptakan satu kegaduhan agama. Itu setan manusia, setan jin ra iso.
Setan jin ora iso mulak-malik omong, setan manusa pinter. Kanjeng Nabi tau ditamoni wong kafir. Wonge cerdas. Mat, nek ana wedhus mati sing mateni sapa, Mat? Nah, Kanjeng Nabi kan tiange lugu sae, Allah. Agamamu aneh, Mat. Sing dipateni Allah langsung haram, sing diliwat manusa kok halal. Kudune sing dipateni Allah langsung orisinil iku kudune halal. Lha sing dinali cerdas-cerdas wong. Iku perkara ora tau dibuli. Liali jae sikile mangkat sitok. Diangkat wis dinali. Gak angkat sitok pisan. Yo iso goblok. Ngono jare balam merah tok langit ke ngangkat sikil loro bareng ora iso. Wah, semane jare sitok. Iku setan lha iku sing disebut wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum la ba'din zukhrufal qawli ghurura. Mereka berlomba-lomba mutar-alikkan agama. Sing badan agama iki kacau, mok saking pinter-pinteran silat napa? Tidak. Kayak presiden nak prihatin, jadi sing seneng presiden, wah bagus presiden, prihatin terhadap kondisi bangsa ini. Jadi keras seneng, prihatin terus, gak dijawab, itu bingung. Sebenarnya sing darani bingung ngopo prihatin. Misalnya presiden ngomong ini, cobalah carikan solusi bangsa ini. Kita rembukan bareng untuk cari solusi bangsa. Jadi sing seneng, presiden tawaduk. Meskipun di otoritas penuh, juga rembukan. Jadi sing seneng, jadi sing gedeng. Jadi sing dikaji untuk fasilitas juga rembukan bareng-bareng, wong bingung yuk. Bener di. Bener di. Nah. Lari waktu omongan di satu bola. Maka sejarah murtad terbesar itu masalah nasa mansur. Di Kanjeng Nabi urung tahu diingkari sebagian wong koyok masalah nasa mansur. Nasa mansur itu satu ketetapan hukum kemudian direvisi oleh hukum yang lain. Yahudi sowan. Akhirnya sahabat sing awam, sing enggak pati terpelajar diparani Yahudi. Delok wong sing mbok ndet. Hukum kok digoda ganti, mergo dekne bingung. Yukhillu yaman wa yuharrimu ukhra. Saiki muni halal sesuk muni haram. Terus dadi masalah napa? Nasa mansur. Mulane ora ana tragedi murtad terbesar kaya peristiwa napa? Nasa mansur. Bener sejarah. Ya mereka mau, gara-gara pinter-pinteran ngomong yuriduna yudfi'u nurallahi biafwahihim, bahwa agama ini akan dikalahkan oleh cangkem-cangkem elek sing memusnahkan atau mematikan nur agama ini. Dari pada agama itu sing khusyuk iso mikir, sing nyerang iso bolak-balik lidah, sing khusyuk iso mikir. Akhirnya dia jawab. Makanya semenjak itu terus ulama mendefinisikan nasa mansur itu begini. Inqidha'u muddatil ibadah. Nasa mansur adalah habisnya masa nopo? Ibadah. Memang masanya habis. Misalnya gini, cacilik pokok ngombe susu, kemudian wis tua dadi ngombe kopi. Itu nasa manso apa memang wis rawaye ngombe susu? Wis rawaye ngombe susu. Cacilik dituntun, didulang. Terus suatu saat ora didulang. Terus kowe darani, "Ah wong tuane gak konsisten, dhisik didulang kok saiki ora, wis tuwa didulang." Nah, begitu juga nasa manso. Dulu Nabi itu lemah sekali di Mekah sehingga diharamkan perang. Ketika di Madinah boleh perang. Ya memang wayahe oleh. Dulu Nabi kon sholat madhep Baitul Maqdis, pancen wayahe kon sholat Baitul Maqdis, setelah itu direvisi madhep Ka'bah. Ini bukan urusan evaluasi hukum enggak, tapi inqidha'u muddatil ibadah. Memang durasi itu sudah selesai. Ini penting saya utarakan, karena kalau kamu nganggap nasa mansuh itu begini. Nasa mansuh itu dari Yahudi, Muhammad punya ketetapan, barang jangan ngerti nek iku salah terus dirubah. Lah iku sing dicekokkan di orang-orang sahabat yang lemah sehingga jadi domor murtad. Mulane salah definisi, salah omong itu bahaya. Karena nanti kok dibulak-balik, napa? Dibulak-balik. Lalu disebut wa idza badalna ayatan makana ayah, terus dikai jumlah mutarithah wa wau a'lamu bima yunassil. Niku ajane waqaf. Qalu innama anta napa? Muftar. Jika satu ayat ketentuannya diganti ayat yang lain, itu menjadi ajang orang-orang kafir mengkritik Muhammad. Dianggap nabi ku napa? Gawe ketetapan hukum terus gedon atau evaluasi, kemudian dirubah lagi. Nah, itu sing dadi murtad. Makanya kita tidak boleh mendefinisikan nasa mansuh begitu, tidak boleh. Saya alhamdulillah ngajar tafsir di mana-mana, termasuk ngajar di sekolah sarang itu saya berkali-kali. Kamu jangan salah definisi. Kalau salah definisi itu repot. Itu tadi, nak buat nasa mansuh adalah ibadah yang dirubah Allah karena satu maslahat. Kesannya kan Allah mengevaluasi. Mana mungkin Allah evaluasi, Allah sudah personing azali, nah kita akan ngalami seperti ini. Jadi gak perlu dievaluasi, memang ada ibadah yang masanya selesai. Jadi ajarnya nasa mansuh apa anangan biasa, waya Ramadan ya poso, kok Ramadan entek ya usah
Poso kan selesai. Anyaran Islam karena lemah ya rasa perang sedikit modal loh. Barang ini Medina kuat kalau dilarani ya perang kan ya normal lah. Susahnya apa nganalisin nasa? Cah cilik ya normalnya cilik digandeng. Barang itu Barno corok no, setua gue Jawa, gandeng. Itu nasa manso apa normal? Normal kan? Nah, kita harus terlatih begitu untuk menganalisis nasa manso. Sebelum orang Yahudi Nasrani ngeritik Kanjeng Nabi, nasa manso jadinya Muhammad ragu terhadap apa yang dikatakan, sehingga sering melakukan revisi hukum. Nah, itu terus dadekno saya qulu sufa'u minan nasi ma wallahum an qiblatimul lati kanu napa alaiha.